Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ketika Haidafu dan yang lainnya melihat Chen Ping sedang memimpin serangga beracun dan monster beruang es ke arah mereka, mereka semua mulai berteriak. Jangan datang, jangan datang. Mereka tidak mau mengikuti serangga beracun ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Chen Ping akan pergi. Haidafu dan murid-muridnya dengan putus asa mundur, tetapi mereka tidak secepat Chen Ping. Serangga beracun dan monster beruang es terpikat. Haidafu dan yang lainnya saling memandang dan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan melawan serangga beracun dan monster beruang es. Chen Ping meminta Binglu untuk membawa beberapa orang suci dan buru-buru pergi ke dinding batu untuk menurunkan batu tiang. Tapi saat Binglu dan yang lainnya hendak mengambil batu tiang, terdengar beberapa raungan lagi, dan monster beruang es berlari keluar dari dinding batu. Tanda seru, kali ini, Binglu dan yang lainnya terkejut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melompat dan menantang beberapa furball es sendirian, meninggalkan Binglu dan yang lainnya untuk mengambil batu tiang. Pemimpin Sekte Luo juga bergegas maju untuk membantu. Saat ini, dia harus bekerja sama dengan Chen Ping. Mundur. Pemimpin Sekte Luo dan Chen Ping saling memandang. Keduanya sepertinya berpikir bersama dan mengikuti monster beruang es itu sambil bertarung. Dia benar-benar memimpin monster beruang es ini ke Haidafu dan lainnya. Sekelompok serangga beracun, ditambah beberapa monster beruang es. Haidafu dan murid-muridnya sedikit kelelahan. Chen Ping mengikuti Master Sekte Luo dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang, bahkan tidak berniat membantu. Darah tumpah dari sudut mulut Haidafu, ekspresinya sangat berat. Awalnya mereka berencana mencari kesempatan untuk mengambil tindakan melawan Chen Ping dan Luo Zong, tapi sekarang mereka terjerat oleh serangga beracun dan monster beruang es. Hentikan pertengkaran dan berhentilah menunda-nunda. Haidafu mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau panjang. Pada bilahnya, kekuatan spiritual mengalir, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Lalu dia menebas monster beruang es dengan pedangnya. Awalnya, Haidafu ingin menyelamatkan kekuatan. Ketika Chen Ping dan Lord Luo Zongzu mengikuti beruang es ini, mereka lelah berkelahi, dan mereka bisa mengambil tembakan dan panen. Letakkan. Tapi sekarang, serangga beracun dan monster beruang es ini seperti mengenali Tuhan. Datang. Lalu kaki beruang berjuang untuk menembak, dan pisau yang tak terhitung jumlahnya diblokir di bawah telapak tangan ini. Beruang es berteriak, dan suara itu mengguncang seluruh kekosongan untuk memelintir. Kulit aneh beruang es ini tebal, dan ada lapisan cakupan es seperti baju besi di sekitar tubuh, sulit untuk memecahkannya. Beruang es lainnya aneh, membuka mulut besar, dan udara dingin disemprotkan dari mulut. Kekayaan laut kaya, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi masih selangkah lebih lambat. Langsung terkena dingin ini, tubuh mulai mengembun beku secara instan. Hati Haida yang kaya, kekuatan spiritual di kejauhan, cobalah untuk memblokir kecepatan kondensasi beku. Lord Yue, Yang Zonzong, juga cemas. Melihat bahwa Haidafu seperti ini, dia mengertakkan giginya satu persatu. Tetapi mereka juga gemetar oleh beruang es, dan tidak ada cara untuk keluar. Para murid di bawah pintu semuanya berurusan dengan serangga beracun, tidak ada yang menganggur. Tetapi menonton Chen Ping dan Lord Luo, keduanya tampak jauh ke samping, dan tidak berencana untuk membantu. Jika ada bibit, kedua orang itu menyaksikan benih melon untuk melihat yang hidup. Serangga beracun dan monster beruang es ini, mengapa orang-orang ini hanya menargetkan orang-orang di Universitas Haida ini? Lord Luo bertanya dengan aneh. Meskipun mereka menarik monster es beruang dan serangga beracun, tetapi monster beruang es dan serangga beracun diserang, tetapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Kipas. Sebenarnya,
Saat Chen Ping memimpin monster beruang es dan serangga beracun pada awalnya, dia diam-diam melemparkan obat. Saya diam-diam menggunakan cara kecil pada mereka. Chen Ping berkata dengan buruk. Lord Luozong terpana, dan kemudian tertawa. Bubuk obat ini dapat membuat monster gila dan menyerang seperti orang gila. Haidafu meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan es. Master Sekte Luo, kami berjuang keras di sini, tetapi Anda mengarahkan orang untuk menonton lelucon. Haidafu memelototi Master Sekte Luo tidak jauh dari situ dan bertanya dengan marah. 5 sekte besar mereka semuanya berjuang keras, meskipun pemimpin Sekte Chen dari Sekte Chen tidak mengambil tindakan hari itu, Haidafu tahu alasannya. Tubuh Zongzu Chen telah diracuni, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang, jika tidak racunnya akan menyebar dengan cepat dan dia akan segera mati. Jika Anda tidak dapat menemukan apoteker di tempat ini, Anda pasti akan mati. Tetapi Master Sekte Luo sedang menyaksikan pertempuran dengan Chen Ping, tanpa niat untuk mengambil tindakan, dan orang-orang suci yang dibawa oleh Chen Ping juga menjauh. Ini jelas merupakan tipuan bagi mereka. Bisakah Haidafu tidak cemas? 1. Master Sekte Hai, monster beruang es itu terlalu kuat. Sulit bagiku untuk mengambil tindakan. Selain itu, jika aku mengambil tindakan, aku khawatir kamu akan menembakku dari belakang. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan tenang. Haidafu tercengang, dia mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Luo. Master Sekte Luo, 5 sekte utama kami berasal dari sekte yang sama. Apakah Anda hanya akan menyaksikan kami berjuang keras? Sebagai kepala dari 5 sekte besar, Anda tidak boleh berpikiran sempit. Bagaimana mungkin kami bisa menyerangmu? Paling-paling, kami hanya memikirkan Chen Ping. Lagi pula, orang ini layak dipuja selama 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Haidafu benar-benar memainkan kartu emosional dengan pemimpin Sekte Luo. Dia tahu bahwa jika pemimpin Sekte Luo tidak memimpin seseorang untuk mengambil tindakan, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan ketika dihadapkan dengan begitu banyak serangga beracun dan monster beruang es. Monster-monster ini sepertinya telah meminum obat, mereka semua sangat bersemangat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Huff! Jangan berpikir bahwa rencanamu sempurna. Master Sekte Chen telah memberitahuku sejak lama bahwa kamu ingin membunuhku di daerah kutub ini. Biar ku beritahu, aku memilih bekerja sama dengan Chen Ping hanya untuk melindungi kalian bertiga. Kami berasal dari sekte yang sama, tetapi Anda memiliki niat membunuh terhadap saya. Apa yang bisa saya bantu? Pemimpin Sekte Luo dengan jelas menjelaskannya. Haidafu dan yang lainnya terjebak oleh monster beruang es, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka sudah kelelahan dan mereka dapat membunuh mereka sesuka hati. Setelah mendengarkan Haidafu, dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan menatap dengan ganas ke Lord Chen. Nama keluarga Chen, kamu lupa racun di tubuhmu, kamu bahkan memberitahumu, maka jangan menyalahkanku dengan kejam. Racunmu, tanpa penangkalku, akan mati dalam 3 hari. Pada saat ini, Haidafu masih berani satu sama lain, mengancam Chen Zongsu. Kamu tidak perlu mengancamnya, racunnya, aku bisa menyelesaikannya. Chen Ping mengambil langkah maju dan berkata. Melihat bahwa Chen Ping menonjol, Haidafu bahkan lebih marah. Tetapi bahkan jika dia marah sekarang, itu tidak ada gunanya, dan beberapa penebalan es membuat mereka bertiga, dan mereka bertiga terbakar, dan serangga beracun terus melecehkan. Nak, kamu tidak perlu marah, berpikir bahwa beberapa monster dapat menjebak kita. Ketika kita membunuh monster ini, kita akan mengambil nyawa anjingmu. Haidafu meraung, melampiaskan kemarahan di hatinya. Hah! Kamu tidak punya kesempatan, kata Chen Ping, tubuhnya seperti meteor, dan dia pergi ke laut. Kecepatan Chen Ping sangat cepat, seolah-olah dia menghilang secara instan. Melihat adegan ini,
Haida adalah kejutan. Boom! Chen Ping menginjak api kekaisaran, dan dia meninju ke arah laut besar. Tinju ini berat, dan cahaya keemasan muncul, sama seperti matahari yang terik. Anda berani, gigi-gigitan Haidafu. Begitu kata-kata itu jatuh, pukulan ini dibombardir di depan Haidafu. Haidafu ingin menghindar, tetapi mendapati bahwa dia dibungkus oleh tinju dan bayangan yang mengerikan ini, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Perasaan berbahaya berputar. Lord Yuezong, Lord Yang, selamatkan aku. Mata Haidafu ketakutan dan berteriak keras. Tetapi kedua orang itu terjerat oleh monster beruang es, di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan. Haidafu mencoba yang terbaik untuk meledakkan perisai spiritual, mencoba memblokir pukulan Chen Ping. Namun, dia telah bertarung dengan monster beruang es untuk waktu yang lama dan telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang seluruh kekuatannya dilepaskan untuk membentuk perisai energi spiritual. Dia mungkin tidak dapat menahan serangan Chen Ping. Setelah ledakan cahaya keemasan, pukulan Chen Ping dengan mudah menembus perisai aura dan menyerang Haidafu dengan ganas. Tubuh Haidafu seperti layang-layang yang keluar jalur, terbang ke kejauhan. Di udara, Haidafu menyemburkan darah dan membuat busur. Tubuh Haidafu membentur dinding batu begitu keras hingga seluruh bukit bergemuruh. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang saling memandang, berbalik dan lari. Masalahnya sudah terungkap, mereka akan mati jika tetap tinggal. Aku masih ingin kabur, tapi tidak semudah itu. Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, melompat, dan menghalangi jalan mereka berdua. Monster beruang es di sekitarnya sedang menonton dengan penuh semangat. Master Sekte Luo, kami salah. Semua masalah ini direncanakan oleh Haidafu. Demi sesama sekte kita, tolong ampuni kami kali ini. Sekte Master Yue dan Sekte Master yang memohon kepada Sekte Master Luo. Haidafu dipukul oleh Chen Ping, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimana mereka bisa berani membunuh Master Sekte Luo? Master Sekte Luo memandang mereka berdua, matanya penuh amarah dan berkata, jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal, aku tidak akan menyerangmu. Bagaimanapun, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tapi demi keuntungan, kamu benar-benar meracuni Master Sekte Chen. Ini tidak bisa dimaafkan. Jika nenek moyang kita masih hidup, mereka tidak akan bisa memaafkanmu. Ketika Master Sekte Yue dan Master Sekte yang melihat ini, mereka tahu bahwa Master Sekte Luo akan membunuh mereka hari ini, jadi mereka mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena kamu begitu tidak berperasaan, maka kami akan bertarung. Setelah itu, keduanya mengambil tindakan langsung terhadap Luo Zong. Meskipun Master Sekte Luo telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9, dia baru saja dipromosikan, dan mereka berdua dapat menanganinya bersama-sama. Tepat ketika mereka berdua mulai mengambil tindakan, sebuah hantu muncul dalam sekejap. Chen Ping telah tiba di sisi Master Sekte Luo. Mata Chen Ping bersinar dengan niat membunuh. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, seolah tidak sabar. Kalian berdua sepertinya sudah melupakanku. Chen Ping tersenyum dingin. Dinding, menghadapi naga api, Master Sekte Yue tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah, dan garis-garis tanah tiba-tiba muncul dari tanah. Melihat Chen Ping, mereka berdua merasa gugup, tapi sekarang masalahnya sudah jadi, mereka hanya bisa bertarung. Kedua pria itu, meraung, mendatangi Chen Ping dan pemimpin Sekte Luo. Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan, dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh alam kesengsaraan tingkat 8. Beberapa waktu lalu, dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Hanya dalam beberapa hari, Chen Ping bisa mengabaikan orang-orang ini. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan gelombang panas, dan api pamungkas muncul. Memanfaatkan situasi ini, seekor naga api meraung. Tanah yang keras terangkat tepat di bawah kaki pemimpin Sekte Yue. Namun dalam hati naga api Chen Ping,
dinding tanah ini seperti kertas tipis, dan tidak berperan sama sekali. Ledakan, naga api itu menembus tubuh pemimpin Sekte Yue dan langsung terbakar. Sekte Master Yue berteriak dengan sedih. Master Sekte Luo meliriknya dengan tak tertahankan, lalu melompat dan menamparkan Master Sekte yang dengan telapak tangan. Pemimpin sekte yang juga mencoba yang terbaik, saling berhadapan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara yang tumpul, tubuh Master Sekte yang langsung tenggelam ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang terbuka. Pemimpin sekte yang muntah darah dan sepertinya memohon belas kasihan dengan mulut terbuka. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin sekte Luo berbalik tak tertahankan dan langsung pergi. Chen Ping bisa menyelesaikan sisa masalahnya. Chen Ping mengeluarkan segenggam bubuk merah dan melemparkannya ke udara. Serangga beracun dan monster beruang es itu meraung dan bergegas mendekat. Chen Ping menggunakan langkah api untuk pergi, meninggalkan Haidafu dan pemimpin sekte yang sekarat, digigit monster beruang es dan serangga beracun.